Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazi Alawi dengan NIM 424220174. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil uji coba saya dalam tugas AAS mengenai signal prediction menggunakan neural network backpropagation. Dalam eksperimen ini saya menguji berbagai pengaturan parameter untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja model dalam memprediksi sinyal acak. Tujuan utama eksperimen ini adalah untuk memprediksi sinyal acak menggunakan neural network. Saya membuat dua input X1 dan X2 serta output Y yang dihitung berdasarkan kombinasi fungsi sinus dan kosinus. Dataset ini terdiri dari 1000 sampel dan saya bereksperimen dengan beberapa konfigurasi parameter untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil pelatihan dan prediksi. Data sinyal acak dibuat dengan menggunakan kombinasi fungsi sinus dan kosinus yang kemudian ditambahkan noise untuk meningkatkan kompleksitasnya. Output Y dihitung berdasarkan kombinasi nonlinear dari X1 dan X2. Sinyal training ini kemudian diproses oleh model neural network untuk dipelajari. Berikut adalah grafik yang menunjukkan sinyal acak yang digunakan dalam pelatihan. Dapat dilihat pada layar ini terdapat input X1, X2, dan output Y sebagai target dengan sinyal training data sebanyak 1000 sampel. Data ini kemudian digunakan untuk melatih model neural network yang memiliki dua output, beberapa neuron tersembunyi, dan satu output. Saya melakukan beberapa eksperimen dengan mengubah tiga parameter utama, yaitu jumlah epoch, learning rate, dan jumlah neuron tersembunyi atau neuron hidden. Berikut adalah eksperimennya. Di sini dapat dilihat eksperimen 1. Selanjutnya eksperimen 2. Eksperimen 3. Dan yang terakhir eksperimen 4. Ya, di sini saya sedikit menjelaskan pengaruh jumlah epoch terhadap akurasi. Jumlah epoch yang digunakan dalam eksperimen mempengaruhi beberapa lama model dilatih, yang pada gilirannya mempengaruhi akurasi prediksi. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan progres pelatihan dari setiap eksperimen berdasarkan epoch. Nah, pertama, kita mulai dari eksperimen 1 yang terdiri dari 500 epoch, learning rate 0,01, dan hidden neuron sebanyak 10. Lalu eksperimen 2 dengan nilai epoch 1000, learning rate 0,01, serta hidden neuron 10. Dan eksperimen 3 dengan nilai epoch 1000, learning rate 0,1, serta hidden neuron 10. Dan yang terakhir, eksperimen 4 dengan nilai epoch 1000, learning rate 0,01, serta hidden neuron sebanyak 20. Dari grafik di atas kita bisa melihat bahwa dengan 500 epoch model belum sepenuhnya terlatih dan error masih cukup besar yang terdapat pada eksperimen 1. Namun pada eksperimen dengan 1000 epoch, model menunjukkan konvergensi yang lebih baik dengan error yang lebih rendah dan akurasi yang lebih tinggi yang dapat kita lihat pada eksperimen 2, eksperimen 3, dan eksperimen 4. Selanjutnya, pengaruh learning rate terhadap konvergensi. Learning rate yang lebih kecil memungkinkan model
untuk belajar dengan lebih stabil dan terkontrol. Mari kita lihat perbandingan eksperimen antara learning rate yang berbeda. Eksperimen dengan learning rate 0,01 dapat kita lihat pada eksperimen 4 dan eksperimen 2. Lalu selanjutnya eksperimen dengan learning rate 0,1 dapat kita lihat pada eksperimen 3 dengan learning rate 0,01 model cenderung lebih stabil, sedangkan dengan learning rate 0,1 meskipun pelatihan lebih cepat, error mulai tidak stabil setelah beberapa epoch. Selanjutnya pengaruh jumlah neuron hidden terhadap kompleksitasnya. Jumlah neuron tersembunyi mempengaruhi model dalam mempelajari pola yang lebih kompleks dalam data. Berikut adalah grafik yang menunjukkan pengaruh jumlah neuron tersembunyi terhadap pelatihan. Yang dapat kita lihat eksperimen dengan 10 neuron tersembunyi yang terdapat pada eksperimen 1 dan 2. Lalu selanjutnya eksperimen dengan 20 neuron tersembunyi terdapat pada eksperimen 4 yang menunjukkan hasil prediksi yang lebih akurat meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk konvergensi. Ini dia eksperimen 4-nya. Lebih akurat tapi memiliki waktu yang lebih lama. Selanjutnya kemampuan generalisasi model pada data tes. Selanjutnya kita menguji kemampuan generalisasi model pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di bawah ini adalah perbandingan antara target Y dan prediksi yang dihasilkan oleh model terbaik pada data uji, yaitu pada eksperimen 4 yang dapat kita lihat pada layar. Dapat kita lihat untuk targetnya yaitu Y dapat kita lihat dengan simbol garis atau kurva yang berwarna biru, dan untuk yang prediksi kita dapat lihat pada layar yaitu disimbolkan dengan kurva atau garis warna merah putus-putus. Perbandingan target versus prediksi pada data tes pada eksperimen model terbaik yaitu eksperimen 4, kita dapat melihat bahwa prediksi model sangat dekat dengan nilai target pada data uji yang menunjukkan kemampuan model untuk mengeneralisasi dengan baik. Kesimpulan dan pemilihan model terbaik dari eksperimen yang dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa jumlah epoch yang lebih banyak memberikan konvergensi yang lebih baik dan akurasi yang lebih tinggi. Untuk learning rate yang lebih kecil memberikan konvergensi yang stabil. Jumlah neuron hidden yang lebih banyak meningkatkan kemampuan model dalam mempelajari pola kompleks, meskipun dengan biaya waktu pelatihan yang lebih lama. Dan eksperimen 4 dengan 1000 epoch learning rate 0,01 dan 20 neuron hidden adalah model terbaik dengan kemampuan generalisasi yang baik pada data uji. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.